Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Matthew, seorang mahasiswa tingkat akhir yang terlihat terburu-buru saat bangun kesiangan untuk berangkat kuliah. Keterlambatan tersebut membawanya melihat sepasang suami istri yang bernama Drake dan Pinay yang baru saja pindahan dan akan menjadi tetangga baru Matthew. Setelah tiba di kelas, teman Matthew yaitu Maddie mengajaknya untuk ikut dalam kompetisi band di kampus. Untuk mencari inspirasi musik, setelah kuliah, Matthew dan teman-temannya mengunjungi sebuah bar dan menonton band-band di sana. Di bar tersebut, secara tidak sengaja, Matthew berkenalan dengan seorang wanita bernama Helen yang nampaknya menyukai sejak awal. Meskipun demikian, Matthew tidak begitu memperhatikan perasaan Helen. Ketika kembali ke kosannya, Matthew menerima panggilan dari ibunya yang berada di kampung. Ibu Matthew mengingatkannya untuk tidak keluyuran malam-malam karena kekhawatiran atas operasi pemberantasan narkoba yang sedang berlangsung. Kepolisian mengancam akan menangkap atau bahkan menembak siapapun yang berada di luar di atas jam 10. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, Matthew tak sengaja mendengar percakapan di luar kosannya. Ternyata yang tengah berbincang adalah Drake yang sedang pamitan kepada Pinay untuk pergi bekerja. Drake bekerja sebagai agen intelijen di kepolisian, menyamar sebagai pengawal di lingkungan bandar narkoba untuk mendapatkan informasi dan bukti yang kuat guna menangkap bandar tersebut. Pada esok harinya, Pinay datang ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga sambil menanyakan tempat membeli charger laptop terdekat karena charger miliknya rusak. Matthew yang berada di sana memberikan pertolongan dengan meminjamkan charger laptopnya. Talaga? Ano namang course yung kinuha mo? Uy, salamat ha. Setelah pertemuan itu, terlihat Matthew terkesan dan berbunga-bunga dengan kehadiran tetangga barunya. Namun suatu malam setelah pulang kuliah, Matthew tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan siaran langsung melalui lubang kecil di lantai atas kosannya. Bahkan saat Pinay dan Drake sedang berkebun, Matthew seringkali menjadi saksi tanpa disadari. Kejadian tersebut semakin membuat Matthew terobsesi dengan Pinay. Hingga suatu hari, Pinay menyadari bahwa Matthew sedang mengamatinya. Namun alih-alih marah, Pinay justru merasa senang dan semakin bersemangat. Setelah kejadian itu, persahabatan mereka semakin akrab. Pinay sering mengingatkan Matthew untuk segera pulang setelah kuliah karena banyak warga yang tewas akibat ditembak dalam operasi narkoba. Mas mabuti na yung ligtas ka. Halos mabalian yung lalaki kanina eh. Buti naman. Keesokan harinya saat malam hari, Matthew bersantai di sebuah bar dan kembali dihampiri oleh Helen. Helen kemudian memberikan nomor teleponnya dan dengan terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Matthew. Setelah pulang dari bar, Matthew sadar bahwa Pinay sedang sendirian, lalu dia mendekatinya secara diam-diam. Pinay yang menyadari jika Matthew datang ke sana kemudian berpura-pura tidur agar Matthew bisa menanam singkong di lahan miliknya. Matthew yang melihat hal tersebut tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun dengan segera menanam singkong di lahan milik Pinay. Setelah selesai menanam singkong, Matthew berusaha untuk pergi. Namun, Pinay yang sejak awal hanya berpura-pura tidur dengan cepat menahannya dan mengajaknya berbincang. Meskipun awalnya cemas karena ketahuan menanam singkong di lahan Pinay, Matthew meminta maaf atas perbuatannya. Namun yang mengejutkan, Pinay justru merasa senang dan bahkan mengundang Matthew untuk menanam singkong kapanpun di lahan miliknya. Mamaya na. Baka may mga stock sa'yo na. Si Drake nang bahala sa kanila. Esok harinya setelah pulang kuliah, Helen yang diam-diam menyukai Matthew sudah berada di kosannya dan mengajaknya berkebun. Matthew sendiri tidak menolak rezeki yang sudah ada di depannya. Sementara Pinay yang mengetahui kehadiran seorang wanita di tempat Matthew mencoba menggodanya. Meskipun Matthew menyebut Helen hanya temannya, Pinay tersenyum dan mengungkapkan bahwa dia tahu mereka baru saja berkebun bersama karena suaranya terdengar sampai ke tempatnya. Matthew yang malu pun segera pergi meninggalkan Pinay. Sino pa ba? Edi si Kuya Dwight.
Ano to? Pinalayas kasi yun, kaya yun, dito muna nakitulog. Nalayas. Ewan ko sa'yo. Sesaat setelah Matthew kembali ke kamarnya, Pinay menelponnya dan kembali menggodanya. Pinay meminta Matthew datang ke kamarnya dan akan diberikan sesuatu. Tetapi Matthew menolak karena Helen masih berada di kosannya. Pinay memaksa dan mengancam akan memberitahu Drake jika mereka sudah berkebun bersama jika Matthew tidak datang. Matthew yang merasa takut, akhirnya ia setuju untuk bertemu dengan Pinay, tapi melalui lubang kecil di atas kamar Pinay. Beberapa saat kemudian, Drake pulang dan Pinay kaget hingga terjatuh. Drake yang mengira Pinay berselingkuh dengan orang lain langsung mencarinya. Untungnya, Pinay bisa menjelaskan bahwa dia terjatuh karena mendengar musik saat memasang bola lampu di atas kamar. Drake yang kini lebih tenang meminta maaf kepada Pinay. Malam harinya saat Matthew dan teman-temannya bersiap untuk kompetisi band, namun mereka mendapatkan kabar duka bahwa salah satu personil band mereka tertembak oleh kepolisian dan meninggal karena dituduh menggunakan narkoba. Kejadian tersebut membuat Matthew dan teman-temannya terkejut, sehingga mereka memutuskan untuk membatalkan niat mereka untuk mengikuti kompetisi band di kampus. Drake yang baru saja tiba di tempat bosnya, namun tak berselang lama, dua orang langsung menyekapnya setelah bosnya mengetahui bahwa Drake adalah seorang intel dari pihak kepolisian. Drake mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang berbahaya setelah identitasnya terungkap. Sementara itu di tempat lain, Pinay yang semakin khawatir karena Drake belum pulang, dimanfaatkan oleh Matthew untuk mengajaknya berkebun. Meskipun awalnya Pinay tidak tertarik, Matthew terus membujuknya hingga akhirnya datang menemui Pinay. Pinay yang kaget langsung mengusir Matthew karena takut Drake pulang dan mengetahui kegiatan mereka. Namun Matthew yang sangat ingin menanam singkong, langsung menancapkan singkong miliknya di lahan milik Pinay. Saat mereka tengah asik berkebun, di sisi lain Drake berhasil melarikan diri dan menyelamatkan diri dari penyekapan. Drake yang terluka parah berusaha keras untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia memanggil Pinay berkali-kali tanpa mendapatkan jawaban. Ketika Drake masuk ke kamar, ia dikejutkan oleh pemandangan yang menyakitkan di hadapannya. Emosinya meluap tak terkendali, namun karena cintanya yang besar kepada Pinay, ia enggan menyingkirkan Matthew dan Pinay dan hanya menyuruh Matthew untuk segera pergi dari sana. Lalu film pun selesai.